Sama-sama mempertahankan harga diri. Baiklah Tuan Pemaksa. Aku akan memberitahumu berapa kali aku sudah keluar. Jawab Nada akhirnya sambil menatap mata Radit kesal. Tapi justru Radit bergelak tawa melihat tatapannya. Lucu. Sudah puas menertawaiku. Lanjut Nada setelah Radit selesai tertawa. Beritahu aku sekarang. Pinta Radit lagi. Apa susahnya sih dia memberitahuku saja kalau dia sudah keluar berapa kali? Aku kan hanya ingin tahu itu saja. Kenapa harus membuatku mengancamnya seperti tadi? Lagi pula aku tidak akan memintanya lebih dari 3 hari. Karena Viola kan sudah pulang. Aku juga sudah merindukan Viola. Gumam Radit dalam hatinya yang semakin yakin bahwa dia tidak akan merasakan apa-apa kepada Nada setelah 3 hari. 3 kali. Jawab Nada dengan suara pelan. Aku tidak mendengarnya. Katakan lebih keras. Radit tidak peduli dengan rasa serba salah di wajah Nada. Tetap menyuruh Nada mengulangi kata-katanya. 3 kali. Kali ini Nada berbicara dengan kedua tangannya memegang wajah Radit. Dan kemudian menariknya mendekat ke kepala Nada. Dan Nada berbisik di telinga Radit. Apa masih tuli? Selanjutnya Nada yang sudah melepaskan tangannya dari wajah Radit dan menatap kesal ke arah Radit. Tapi tentu saja, wajahnya bersemu merah. Menyebalkan. Apa sekarang dia sudah puas setelah mengetahui bahwa dia berhasil membuatku berkali-kali menyukai aktivitasnya di tubuhku? Komen Nada di dalam hatinya setelah melihat wajah Radit yang tertawa dan tersenyum kepada Nada. Kamu sangat lucu. Apa perasaanmu malu untuk mengatakan bahwa sudah 3 kali aku membuatmu keluar? Bibirmu tidak mengatakan apapun, tapi lihatlah wajahmu yang sudah bersemu merah. Sudah jelas di sana kamu pasti menyukai permainanku. Radit bahkan tidak peduli lagi dengan harga diri dan rasa malunya. Radit semakin menyiksa Nada dengan mengeluarkan berkali-kali. Nada kembali menggeliat dan mencengkram tangannya dengan kencang. Hingga akhirnya tenaganya melemah setelah sesuatu di bawah sana akhirnya keluar. Dapat lagi? Nada mengangguk tapi kali ini sudah tak ada lagi rasa malu di wajahnya. Sampai kapan dia ingin mempertahankan pakaiannya seperti itu? Apa dia tidak mau memasukkan benih ke tubuhku? Lalu apa yang dilakukan sekarang kalau dia tidak mau memasukkan benihnya kepadaku? Bukankah hubungan kami hanya karena dia ingin menitipkan benihnya di rahimku? Nada sedikit kesal dengan Radit yang masih belum mau membuka pakaiannya, dan membiarkan Nada sendiri kewalahan mengeluarkan sudah cukup banyak dan Radit hanya tertawa melihatnya setiap kali Nada berhasil mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tersenyum puas. Apa sudah lelah? Tanya Radit yang melihat nafas Nada terengah-engah ditambah lagi peluh sudah ada di seluruh tubuh Nada. Bagaimana aku bisa lelah kalau kamu belum memasukkan milikmu, Beb? Kamu kan pasti bakal mau terus sebelum sesuatu di sana bisa mengeluarkan benihmu. Jawab Nada sambil menahan rasa malunya karena Radit belum berhenti melakukan aktivitas di tubuh Nada. Aku tidak bisa memasukkan benih ke dalam sana. Jawab Radit lalu kembali bibirnya membuat tanda di tubuh Nada yang hampir semuanya berwarna merah karena perbuatannya. Kenapa tidak bisa? Masih ada pakaian di tubuhku. Radit memberikan senyuman penuh arti kepada Nada. Kau betul-betul menyebalkan. Kau pasti menginginkan aku membukakan seluruh pakaianmu kan? Kau membuatku meminta kepadamu untuk memasukkannya kepadaku kan? Aku tidak gila, lakukanlah apapun pada tubuhku. Tapi aku tidak akan membuka pakaianmu seperti keinginanmu. Nada sudah mengazamkan kepada dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang merendahkannya untuk kali ini saja. Nada ingin membiarkan Radit yang membukanya sendiri dan menginginkan miliknya masuk ke tubuh Nada, bukan Nada yang memintanya. Kau sangat keras kepala, gadis kecil. Apa tidak jelas perintahku untuk membukakan seluruh pakaianku? Mau sampai kapan kau bertahan seperti ini? Aku benar-benar bisa membuatmu kelelahan kalau kau tidak mau membukakan pakaianku juga.
Apa kurang jelas perintahku padamu? Tapi aku yakin kau cukup pintar untuk mengerti apa yang aku inginkan, kan? Tapi egomu cukup tinggi. Baiklah, kita lihat sampai mana kesanggupanmu menahanku hingga kau sendiri menginginkan dan membuka seluruh pakaianmu untuk memberikan kepuasan pada bagian bawahmu. Radit juga seakan tidak peduli dengan keinginan Nada yang memintanya membuka pakaiannya sendiri. Dan keduanya memang sangat egois kali ini. Hingga akhirnya, Nada yang sudah berkali-kali mendapatkan pelepasan hampir kehilangan tenaganya. Nada teriak lagi setelah hampir 1,5 jam Nada terus-terusan menahan rasa di bagian bawahnya. Apa baiknya aku memintanya padanya saja ya? Aku sudah lelah. Bisik Nada dalam hatinya mulai galau. Katakan padaku sudah berapa kali? 12. Jawab Nada tak mau melihat ke mata Radit yang mengintimidasi matanya. Jadi kamu masih mau berapa banyak lagi? Tanya Radit yang masih belum mau menyerah. Kau ingin aku membuka pakaianmu? Puas kau, aku bertanya seperti itu. Puas? Memang itu yang kau inginkan, kan? Jawab aku cepat. Nada memicengkan wajahnya kepada Radit sudah sangat kesal. Karena bagian bawahnya memiliki keinginan yang belum dapat tersalurkan, akibat perbuatan Radit yang masih menahan diri. Itu terserah kamu. Kalau kamu sudah puas, tidak membuka bajuku juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin lebih sesuatu yang lebih enak, kamu kan tahu jawabannya. Hahaha, aku senang melihat wajahmu yang seperti itu. Kesal padaku kan? Gumam Radit di dalam hatinya. Kalau begitu aku sudah puas. Aku sudah dapat 12 kali dan rasanya sangat enak sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya, Beb. Sekarang aku mau tidur dulu. Jawab Nada sambil menyingkirkan tubuh Radit dari tubuhnya. Lalu memakai selimut tinggi-tinggi hingga menutup lehernya. Dan tersenyum kepada Radit penuh dengan kemenangan. Membalikkan tubuhnya menatap ke arah kiri membelakangi Radit. Hahaha. Rasakan kau, pasti takkan bisa tidur semalaman karena milikmu itu belum keluar, kan? Gumam Nada senang di dalam hatinya. Bisa mempermainkan Radit seperti itu. Apa-apaan dia? Menendangku seperti ini, setelah aku memberinya kepuasan 12 kali. Bisa-bisanya tersenyum seperti itu, menutup tubuhnya dengan selimut dan membelakangiku seperti ini. Awas kau anak kecil. Viola bahkan bisa menghargai aku lebih darimu. Kau justru mempermalukanku seperti ini. Hal yang dipilih oleh Nada sungguh di luar dugaan Radit. Belum pernah Radit melakukan ini dengan Viola. Dan Viola tak membukakan pakaiannya. Tapi dengan Nada justru dia mau meninggalkannya tidur. Padahal Radit belum mendapatkan kepuasan. Membuat Radit sangat kesal karena kalah telak. Dan Nada, apa yang kau lakukan? Berbaliklah. Radit menarik tubuh Nada yang memunggunginya dan sudah menutup tubuhnya dengan selimut. Ada apa, Beb? Aku kan sudah ngantuk. Tadi juga katamu kalau aku sudah puas tidak dibuka juga tidak apa-apa. Aku sudah dapat 12 kali loh. Masa aku belum puas juga? Hahaha, rasakan kau. Siapa suruh bermain-main denganku? Jangan harap aku akan merendahkan harga diriku untuk yang satu itu. Aku tidak mau dan tidak sudi mengemis kepadamu untuk hal yang satu itu. Aku tidak mau memintamu memasukkan milikmu ke dalam tubuhku. Jangan pernah kau bermimpi ya. Nada tersenyum penuh dengan kemenangan kepada Radit, dan hatinya pun sudah bergumam bahagia mensyukuri Radit. Kau semakin pintar. Puji Radit sambil mengecup bibir Nada yang ranum di hadapannya. Dan Nada, ibumu belum keluar ICU kan? Senyum Radit merekah di wajahnya setelah melihat wajah Nada pucat. Baiklah, aku belum puas. Sini, aku bukakan pakaianmu. Aku mau dapat yang lebih. Dengan wajah kesal dan sangat marah, Nada akhirnya membuka pakaian Radit satu persatu sambil cemberut. Kurang ajar, kenapa dia harus mengancam dengan nama ibuku sih? Enak saja dia.
Ah, kau menyebalkan, Radit. Kau membuatku malu. Kau merendahkanku, membuatku mengemis untuk hal yang seperti ini. Ah, harga diriku memang sudah tidak ada di hadapanmu lagi. Walaupun hati Nada kesal dan menjerit, tapi tetap saja tak ada pilihan lain untuknya. Apa harus mengancammu dulu dengan nama ibumu? Tanya Radit kepada Nada. Sudahlah, diam. Tapi ini bukan karena keinginanku ya, karena ancamanmu. Nada masih mempertahankan harga dirinya di depan Radit. Terserah kamu saja. Aku hanya meminta tolong padamu untuk membukakan pakaianku. Dan dari tadi, aku sudah menunggu tak ada inisiatif darimu. Jangan salahkan aku kalau mengancammu seperti tadi. Jawab Radit kali ini jujur kepada Nada tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau mau, bilang mau. Kalau suka, bilang suka. Jangan menyusahkanku seperti ini. Nada mendorong tubuh Radit hingga kepalanya menempel ke bantal. Dan kemudian Nada naik di atas tubuh Radit, memasukkan benda tumpul panjang ke dalam miliknya dengan posisi Nada ada di atas tubuh Radit. Kalau bukan aku menyebut nama ibumu, kamu tidak akan berani melakukan hal ini di hadapanku, kan? Dari tadi kamu cukup menyebalkan dengan sikap malu-malumu. Sepertinya aku lebih suka dirimu yang liar, komentar Radit ketika menatap Nada yang berada di atas tubuhnya. Sudahlah, diam, atau aku tak akan melanjutkannya lagi. Ancaman Nada pada Radit kali ini akhirnya berhasil. Radit berhenti menggoda Nada dan mereka berdua menikmati pergulatannya di atas tempat tidur dalam rumah pohon milik Radit. Keduanya sangat menikmati kedekatan mereka di sana. Hingga akhirnya, baik Nada maupun Radit sudah berhasil mendapatkan kepuasan dari aktivitas mereka berdua. Sakit. Aku bahkan tak tahu kalau badanku panas. Pantas saja, terasa nyaman tidur di sampingnya tadi. Ternyata dia seperti kompres bagiku ya. Nada refleks memegang kepalanya dengan tangannya. Begini baru bisa kau rasakan perbedaan suhu tubuhnya. Radit menempelkan punggung tangannya di dahi Nada dan membiarkan Nada merasakan perbedaan suhu tubuh mereka yang cukup jauh. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Biarkan aku makan sendiri. Pinta Nada ingin mengambil sendok yang ada di tangan Radit. Diam di situ. Biar aku yang menyuapimu. Tak boleh ada penolakan. Atau aku akan benar-benar mengeluarkan ibumu dari rumah sakit. Jawab Radit sambil memberikan suapan pertama kepada Nada. Tak ada lagi kalimat yang dikeluarkan dari bibir Nada untuk melawan Radit. Nada memilih untuk menerima suapan dari Radit daripada harus beradu argumen dengannya lagi. Dasar tuan semena-mena, kau selalu memaksakan kehendaknya padaku. Suatu saat nanti, aku akan membalas apa yang kau lakukan ini padaku. Bisik hati Nada memikirkan pembalasan apa yang akan dilakukannya pada suatu saat nanti. Suapan demi suapan diberikan oleh Radit kepada Nada. Mereka tidak bicara sama sekali selama Radit menyuapi Nada, hingga suapan bubur terakhir diterima oleh Nada dari Radit. Mau tambah? Tanya Radit setelah buburnya habis dan dijawab oleh Nada dengan menggelengkan kepala. Minum obatnya. Radit kemudian memberikan obat dan air untuk diminum Nada, lalu menaruh baki makanan di lantai. Radit membuka kaos atasannya dan duduk mendekat kembali ke tubuh Nada sambil kembali merangkul Nada. Berhentilah. Nada mengangkat tubuhnya menjauh sedikit dari Radit dan kini air matanya pun sudah mulai mengalir. Mundurlah deh Nada. Badanmu panas. Aku hanya mencoba untuk mengompresmu dengan tubuhku. Radit berusaha menarik tubuh Nada ke belakang tapi ditepis oleh tangan Nada. Dengan air mata Nada sudah jatuh dan Nada menangis sesenggukan. Sudahlah, jangan menangis. Aku berjanji akan membebaskanmu besok.
Kau tidak perlu menangisi kekasihmu lagi. Besok kau sudah bisa bertemu dengan dia lagi. Aku tidak akan meminta lebih. Aku janji padamu. Sekarang mundurlah. Biarkan aku menghangatkanmu dulu. Atau kau ingin aku memanggil dokter ke sini untuk memberikanmu infus? Tanya Radit yang sudah mendekat ke tubuh Nada dan duduk tegas pas di belakang Nada. Yang bisa dirasakan oleh Nada, tubuh Radit yang bersuhu lebih dingin daripada tubuhnya menempel di punggung Nada. Dasar, kau pria bodoh. Apa kau pikir aku menangis karena aku merindukan Dewa? Aku menangis karena kau. Aku takut berdekatan denganmu lagi karena aku takut aku tak bisa melupakanmu nantinya. Aku takut sakit di hatiku tak akan lagi bisa aku hilangkan. Kau tahu rasanya bagaimana di hatiku saat kau menelpon istrimu? Kau tahu bagaimana rasanya saat aku melihatmu melakukan video call dengan istrimu? Kau menghancurkanku. Dan kini kau sangat bodoh berpikir bahwa aku menangis karena Dewa. Kapan sih kau bisa mengerti kalau aku juga butuh kasih sayang darimu seperti kasih sayang yang kau berikan kepada istrimu. Aku istrimu juga kan? Aku takut saat istrimu kembali kau tidak akan lagi memperhatikanku. Jerit hati Nada di dalam hatinya yang lagi-lagi hanya terpendam di dalam hatinya. Kau bisa memegang janjimu padaku? Kata-kata yang keluar dari bibir Nada sangat berbeda jauh dengan apa yang ada dalam hatinya. Aku janji padamu. Kemarilah. Pelan-pelan Radit meletakkan kedua tangannya di tubuh Nada, kemudian menarik Nada kembali ke dalam dekapannya. Aku tak ingin melepaskanmu, tapi aku tidak bisa bersamamu. Aku punya Viola di sisiku. Viola akan sangat menderita kalau aku bersama denganmu. Saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Viola sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Rahimnya sudah diangkat. Satu-satunya keluarga yang dimilikinya adalah aku. Tentu saja, aku tidak bisa membayangkan kalau aku harus meninggalkan Viola. Sedangkan kau, bahkan sahabatku sendiri Dimas sangat menginginkanmu menjadi istrinya. Aku tidak akan sanggup kalau kau akan bersama dengan Dimas. Aku rasa lebih baik kalau kau pergi bersama kekasihmu itu. Aku tidak mengenalnya. Dan mungkin kalian akan pergi selamanya dari hadapanku, itu lebih baik daripada aku harus membayangimu dengan Dimas sahabatku sendiri. Tapi tetap saja, aku tidak ikhlas kau pergi suatu saat nanti. Apa aku mulai mencintaimu? Tapi cinta ini terlarang. Aku tidak akan pernah melanjutkan cinta ini. Aku tidak bisa menyakiti Viola. Dia sudah terlalu baik untukku. Sesak dan sakit di hati Radit membuat Radit mendekap Nada semakin erat. Seakan Radit enggan untuk melepaskannya lagi. Siang ini, kedua hati mereka kelabu. Keduanya merasakan sakit. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang ingin mengungkapkan rasa hatinya yang sebenarnya. Nada lebih suka menahan rasa perih di hatinya dan menyembunyikan dalam-dalam perasaannya kepada Radit. Menstimulus pemikirannya bahwa dia mencintai Dewa dan akan pergi dengan Dewa suatu saat nanti. Sedangkan Radit berusaha untuk terus-terusan mengingat betapa Viola mencintainya, mengingat semua memori kenangan bersama Viola yang kini terasa hambar di hatinya. Bahkan kini semua memori itu hanya bagaikan klip video yang tidak memiliki nyawa di hati Radit. Berkali-kali Radit berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa cinta pada Viola tetap lebih besar daripada rasa cintanya pada Nada. Tapi tetap saja, pikirannya lebih banyak memunculkan video kenangannya bersama dengan Nada. Ini membuat Radit kesal sendiri. Setelah lebih dari 1 jam mereka hanya diam dan sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Walaupun Nada dalam dekapan Radit, tapi dua-duanya tidak berkata apa-apa. Karena sudah tak tahan, akhirnya, Nada, bolehkah aku menyentuh tubuhmu sekarang? Aku butuh ketenangan. Pikiranku sangat kacau. Pinta Radit kepada Nada. Nada mendongak ke arah wajah Radit mencoba mengerti apa maksud dari kalimat Radit. Apa maksudnya?
Aku ingin kita melakukan penyatuan diri lagi. Tapi untuk kali ini, aku ingin kamu pakai perasaanmu. Anggap aku suamimu, Denada. Anggap saja kau melayaniku sebagai suamimu. Jawab Radit sambil menatap Nada. Kau mau meminta hakmu sebagai suamiku padaku, bukan? Nada akhirnya menjawab Radit setelah sekian lama diam. Radit mengangguk. Sekarang kamu mau meminta tubuhku sebagai hakmu, karena kau telah menikahiku, bukan? Radit mengangguk lagi. Kau memang suamiku, Raditya Abimanyu Prayoga. Celetuk Nada dalam hatinya. Aku punya satu syarat untukmu. Pinta Nada kemudian sambil menatap Radit. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Radit kepada Nada. Kalau kau mau aku memperlakukanmu seperti suamiku hari ini, maka perlakukan aku seperti istrimu hari ini. Aku tidak ingin kau mengangkat telepon dan menghubungi Nyonya Viola, istrimu, untuk hari ini. Apa kau sanggup? Tanya Nada masih menatap lekat ke mata Radit. Untuk beberapa detik, Radit hanya menatap ke mata Nada, dan Radit belum menjawab apa yang diinginkan Nada sebagai syaratnya tadi. Radit menghela nafas panjang masih menatap Nada. Apa kau serius dengan permintaanmu tadi? Tanya Radit sambil menatap Nada. Nada mengangguk. Viola, maafkan aku. Hanya satu hari ini aja. Aku akan mengabaikan teleponmu. Aku minta maaf padamu, Viola. Radit kemudian mengeluarkan handphonenya dan mengetik sesuatu di sana untuk ajudannya. Lalu Radit mematikan teleponnya. Satu hari ini, aku akan hidup seperti manusia gua tanpa handphone. Radit tersenyum pada Nada dan memberikan handphonenya kepada Nada. Surprise malam ini. Radit membawa Nada ke padang rumput yang cukup besar di mana sudah ada satu tenda besar di tengahnya dengan kurang lebih 20 tenda kecil di sekelilingnya yang jaraknya agak jauh dari tenda besar. Apa kita akan camping? Ada senyuman di wajah Nada saat melihat banyaknya tenda di padang rumput itu. Kita camping malam ini di sini. Kita bikin barbecue malam ini di sini. Lihatlah ke atas. Radit berhenti berbicara membiarkan Nada untuk menatap ke langit. Wah, bintangnya banyak banget sayang. Jawab Nada sangat bahagia saat menatap bintang di langit. Apa tadi dia bilang? Sayang. Ups, apa tadi aku bilang? Kenapa keceplosan manggil sayang ya? Kata-kata yang keluar dari bibir Nada memberikan stimulus kebahagiaan kepada Radit, di mana senyumnya sudah mengembang, dan bibirnya langsung menempel pada bibir Nada saat itu juga, tanpa memberikan jeda kepada Nada untuk mengatakan sesuatu. Itu tanda terima kasih untukmu, karena sudah memanggilku sayang. Jawab Radit tak hanya dalam jarak beberapa sentimeter wajahnya dari wajah Nada, setelah Radit menyatukan bibirnya dengan bibir Nada. Kau ini, mana ada yang seperti itu tanda terima kasih? Aku rugilah kalau seperti itu dibilang tanda terima kasih. Kau untung, aku rugi. Jawab Nada sambil menunjukkan wajah cemberut untuk menutupi semu merah di wajahnya. Semua wanita itu menginginkan bisa berdekatan seperti ini denganku. Dan kau satu-satunya wanita yang beruntung bisa berdekatan denganku. Jawab Radit asal sambil menggandeng tangan Nada menuju ke tenda yang paling besar di tengah padang rumput. Harusnya kau tambahkan dalam kalimatmu wanita lain yang bukan istrimu. Celetuk Nada agak geram dengan pernyataan yang diberikan oleh Radit. Api unggun, alat barbecue, lampu tenda, meja, coolbox, dan 2 tempat duduk sudah ada di depan tenda semua. Persiapan memang sudah diatur oleh ajudan Radit saat Radit mengingatkan di kebun teh kemarin. Sedangkan di dalam tenda,
Makanan ringan dan banyak sekali minuman botol termasuk air mineral sudah ada di dalam sana. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Radit agak kikuk dengan tatapan nada. Tuan Muda Raditya Abimanyu Prayoga, Anda berencana untuk camping atau pindahan rumah sih? Masa camping seperti ini? Nada mengernyitkan dahinya dan menunjukkan bahwa Nada sedang protes. Ini kan namanya glamping, glamour camping. Lagian tujuan untuk camping kan bukan untuk susah-susah, tapi menikmati tidur di dalam tenda sambil menikmati indahnya alam. Hehe. Jawab Radit membela diri sambil tersenyum kecil. Hah, terserah kau sajalah. Sulit bicara denganmu. Ayo kita kenalan ke orang-orang yang camping bersama kita sekarang, supaya ada teman ngobrol. Nada sudah ingin menarik tangan Radit keluar, tapi tangannya ditahan oleh Radit untuk tetap di dalam tenda. Mau kenalan sama siapa? Ajudanku, bisik Radit di telinga Nada. Hah? Ajudanmu? Jadi semua tenda yang ada di sekeliling kita ini bukan orang yang camping juga, tapi mereka semua adalah ajudanmu. Nada sudah bicara dengan suara agak tinggi kepada Radit. Dasar orang gila. Mau camping saja suka menyusahkan banyak orang. Manusia yang satu ini. Aku benar-benar kehabisan ide menilai jalan pikirannya. Dasar tuan muda manja. Gumam Nada dalam hatinya. Radit mengangguk dan tersenyum pada Nada. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Kita nikmati saja camping malam ini. Sekarang aku sudah lapar. Ayo kita bikin barbecue. Radit menarik tangan Nada keluar untuk menyiapkan menu makan malam mereka. Percuma berdebat dengan Radit. Nada akhirnya pasrah mengikuti apa keinginan tuan muda manja yang saat ini sedang bersamanya. Anggap saja aku pengasuh bayi besar ini. Bayi yang banyak maunya. Nada nyinyir di dalam hatinya kepada Radit. Tapi Radit tidak seburuk yang Nada pikirkan. Dia cukup ahli untuk menyiapkan semua kebutuhan saat camping, termasuk dalam menyiapkan perlengkapan barbecue. Hampir tidak ada yang dilakukannya salah. Bahkan Nada tidak perlu repot-repot membantunya. Hanya sedikit-sedikit saja kalau disuruh oleh Radit. Sisanya, Radit mengerjakannya sendiri dan melarang Nada untuk terlalu lelah membantunya. Bagaimana kau bisa melakukan itu semua? Tanya Nada penasaran melihat kelihayan Radit menyiapkan semua kebutuhan saat camping. Aku dulu kan anggota Scout, pramuka. Radit diam sejenak kemudian melanjutkan kata-katanya. Aku juga suka melakukan olahraga fisik, seperti naik gunung, panjat tebing, sailing, fishing. Pokoknya aku suka semua itu. Jawab Radit menjelaskan semua hobinya sambil membawa makanan yang sudah siap ke meja mereka. Wah, keren. Itu salah satu cita-citaku naik Gunung Semeru. Aku pengen banget ke Bromo. Aku pengen naik ke puncak Semeru. Tapi dulu gagal. Nada menimpali obrolan dengan Radit. Kenapa? Tanya Radit sambil duduk di kursinya dan menyiapkan peralatan makannya. Gak boleh sama ayah. Kata ayah yang ikut semuanya cowok. Ceweknya cuma aku sendirian. Jadinya disuruh gak usah ikut. Habiskan anak pecinta alam di SMA aku memang rata-rata cowok. Nada menjelaskan sambil mencoba barbecue hasil buatan Radit. Enak banget. Kamu pinter banget bikinnya. Puji Nada kepada Radit. Kalau suka makan yang banyak ya. Kalau kurang, nanti kita bikin lagi. Masih banyak kok. Radit tersenyum senang melihat Nada suka dengan masakannya. Jadi sekarang gak ada aturan buat diet, buat ngurangin makan, jaga body, larangan buat cewek makan banyak, itu semua udah gak berlaku. Hihihi, celetuk Nada mengomentari kata-kata Radit yang menyuruhnya makan yang banyak. Untuk malam ini bebas, karena aku yang masak, kamu harus makan banyak masakanku. Dasar tuan semena-mena. Nada mencibir kepada Radit, tapi langsung melanjutkan memakan makanannya. Rasa makanannya memang benar-benar enak, hihihi, mumpung makan gratis. Mayanlah Nada,
Kapan lagi kau bisa makan masakan buatannya? Nada di dalam hatinya. Malam ini Radit benar-benar tidak membatasi Nada untuk makan. Sebelum makanan yang ada di meja habis, Radit sudah menyiapkan yang lainnya lagi, sehingga tidak habis-habis. Hingga akhirnya, Nada menyerah kekenyangan. Perutnya sudah full dan masih menyisakan 3 tusuk barbeque lagi di meja. Dan Radit pun menghabiskannya. Wah, masakan kamu enak banget. Sayangnya aku udah kenyang, jadi nggak bisa ngabisin. Padahal aku masih pengen makan lagi. Jawab Nada jujur setelah meminum air di gelasnya. Duduk di sana yuk. Radit mengajak Nada pindah ke sofa bed sambil menikmati indahnya bintang-bintang yang ada di atas langit. Saat ini, sudah hampir jam 10 malam. Langit malam yang cerah dan bertabur bintang membuat suasana malam ini begitu romantis. Kamu tahu nggak, itu gugus bintang apa? Tanya Radit kepada Nada sambil menunjuk sebuah gugus bintang di atas langit. Nada menggeleng. Aku nggak ngerti kayak gituan sama sekali. Aku buta yang kayak gituan. Hihi. Nada tertawa kecil setelah menyelesaikan kalimatnya, tapi tetap memandang ke atas langit. Bakalan ada bintang jatuh nggak ya? Mau nungguin? Enggak juga sih, ya kali aja gitu ada meteor lewat. Celetuk Nada menanggapi komentar Radit. Mau apa? Minta diwujudkan keinginan. Kali ini Radit merubah posisi kepalanya tidak lagi menatap ke langit, tapi menatap ke Nada yang ada di sebelahnya. Nada mengangguk antusias. Hahaha, dasar bocah. Biarin aja sih. Nada melirik Radit, mencibir kepada Radit, lalu kembali menatap bintang-bintang dan meneruskan kalimatnya. Bintang di langit kerlip engkau di sana memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, kuharap engkau datang, memberi kerinduan di sela mimpi-mimpinya. Nada mendendangkan sedikit lirik lagu tentang bintang yang menjadi favoritnya dari sejak kecil. Kemudian tersenyum, dan menaruh kedua tangannya di belakang kepalanya yang sedang dalam posisi setengah tidur. Dengan matanya menatap lurus ke atas, larut dalam pikirannya sendiri, tanpa memikirkan seseorang di sampingnya sedang menatapnya. Suaramu bagus juga. Kalau punya anak perempuan, pasti suaranya sebagus kamu. Aku mau anak perempuan supaya mirip sama kamu. Aku suka karena kamu lucu, cantik, lugu. Tapi kenapa aku susah mengerti kamu ya? Aku sulit menebak sikapmu. Kadang kamu seperti cermin yang sangat mudah ditebak. Kadang kamu seperti lubang hitam yang menelan apa saja ke dalamnya. Dan sulit sekali ditebak seberapa besar kekuatannya. Apa keinginannya. Dan kadang, kamu juga terlihat begitu mandiri di satu sisi, tapi kekanak-kanakan di sisi lainnya. Gadis kecil yang selalu menggangguku. Aku tidak yakin bisa melepaskanmu dengan mudah. Untuk kali ini, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana nasib kita ke depannya. Tapi saat ini, aku tak ingin lagi menolak perasaanku. Aku akan mencoba mengikuti alurnya saja. Maafkan jika aku akan menyakitimu. Aku tidak akan berjanji aku tidak akan menyakitimu. Karena kau yang memulai duluan. Kau yang menyakitiku lebih dulu. Tanpa aku sadari, hatiku sekarang sudah sangat terluka. Mengingat kita tidak akan bisa seperti ini lagi besok-besok. Bisik Radit lirih di dalam hatinya mengingat kurang dari 12 jam lagi, mereka tidak akan bisa lagi seperti ini. Kamu mau nyanyi lagu itu? Tunggu sebentar, aku ambil gitarku. Radit masuk ke dalam tenda tanpa menunggu Nada menjawabnya, dan mengambil gitarnya, lalu kembali duduk di samping Nada. Kamu bisa main gitar? Tanya Nada sangat antusias dan sambil tersenyum senang. Radit juga menatap Nada sambil mengangguk dan tersenyum. Lalu lantunan petikan gitar akustik mulai terdengar dari gitar milik Radit. Dan Nada otomatis bernyanyi saling beriringan dengan suara gitar Radit. Malam ini, mereka tidak hanya menyanyikan satu buah lagu,
Nada menyanyikan beberapa lagu, dan setelah Nada lelah, gantian Radit yang menyanyikan lagu untuk Nada. Malam ini ada canda tawa di sela-sela iringan lagu. Ada kebahagiaan yang menemani mereka berdua di sepanjang malam. Langit yang cerah dan dipenuhi bintang membuat suasana sangat mendukung kegiatan camping Radit dan Nada. Semua hal mengalir bagaikan air, tanpa skenario. Hubungan keduanya semakin dekat, ikatan hati juga semakin terjalin. Ternyata aku sangat pintar memainkan gitar. Suaramu juga bagus saat menyanyikan lagu. Apa dulu kau seorang anak band? Tanya Nada menyelidik kepada Radit. Radit menggeleng. Aku bermain gitar hanya untuk menghilangkan suntuk kalau aku sedang lelah belajar. Jawab Radit singkat. Apa kau pernah camping seperti ini? Lalu memainkan gitarmu seperti ini bersama orang lain sebelum bersamaku?